Halo, bertemu lagi dengan aku, Setara Tider. Hari ini aku mau reading untuk zodiak Pisces ya, di bulan September 2020. Terkait keuangan atau finansialnya Pisces. Jadi sekarang aku bagi dua ya. Jadi setengah bulan pertama untuk karir dan keuangannya setiap zodiak, setengah bulan akhir baru untuk cintanya zodiak, setiap zodiak. Tapi tetap kok aku reading pesan cinta sejati dan energi twin flame ya tiap bulan. Dan untuk pick a card aku tetap melakukannya, tapi tidak sebanyak sebelumnya ya. Kan sebelumnya kan setengah bulan akhir biasa aku pick a card terus ya, tapi nanti pick a cardnya lebih dikit, mungkin 5 atau 6 pick a card aja tiap bulannya. Oke. Sebelum aku mulai, aku mau beritahu bahwa readingan aku ini energinya kolektif ya, yang artinya tidak semua orang akan resonate atau cocok dengan energi pembacaan yang aku baca. Dan energinya juga bisa kebolak-balik ya, itu yang biasa disebut vice versa. Jadi kamu nggak perlu bingung, misal kalau energinya kebolak-balik ya. Dan tiap orang itu memiliki permasalahan yang berbeda-beda, nggak sama. Jadi kamu dengan yang lainnya itu kan masalahnya yang beda-beda. Ya nggak selalu sama, otomatis nggak semua orang akan resonate dong dengan energi pembacaan aku baca, karena nih kolektif, jadi diambil energinya yang paling besar di antara kalian yang view video saya ya. Oke, apabila kalian ingin reading secara akurat 100%, kalian bisa private reading atau personal reading dengan aku ya, dengan menghubungi WhatsApp aku yang berada di description box. Untuk prices personal reading pun kalian bisa langsung WA aku ya. Oke. Pisces ya, September 2020. Kalau bisa kalian nonton ini dari awal ya, biar ketarik energinya. Karena kan aku sekarang shuffle di video ya, tidak seperti sebelumnya aku udah shuffle duluan. Jadi kalau bisa kamu nonton ini dari awal, biar ketangkap energinya ya. Pisces, September 2020, karir, finansial, keuangannya. Mudah-mudahan baik ya. Aduh. Baik atau buruk sebuah tarot itu kan sebuah, ibarat kalau baik itu ya kamu happy. Kalau dari tarotnya kurang bagus ya anggap aja itu sebuah nasihat, sebuah pedoman untuk kamu. Kalau untuk kamu sebagai nasihat, bila mana kedepannya kamu harus hati-hati ya, jadi jangan terlalu terfokus atau terpaku aja menurut aku ya. Oke, Pisces, karir Pisces September 2020. Oh, susah banget ini kayaknya. Oke, karir Pisces September 2020. Oke, one. Oh, Four of Wands. Apa ini? Page of Pentacles. The Emperor. Wow, bagus banget. Kita lihat dulu kartunya yang lain. Karena tiap kartu itu mengundang banyak manfaat. Ada Four of Cups, ada kesedihan di mata kamu. Wow, Knight of Swords. The Hangman. I see. Sepertinya aku tahu ini. King of Cups. Eight of Cups. Pisces, kelihatannya kamu sedih sekali. Knight of Pentacles. Satu lagi, one card again. Oh, sampai jatuh. Ada Eight of Pentacles. Wow. Ten of Cups, bottom of the deck-nya. Ten of Cups. Five of Pentacles, the Magician. Kelihatannya aku ngerti ini kenapa. Oke, Pisces ya. September 2020 terkait karir atau finansial keuangannya.
Ini kalau aku lihat sebenarnya kamu ini lagi dalam keadaan yang kurang bagus menurut aku ya. Sebenarnya kalau soal keuangan bisa dibilang kamu nggak terlalu dapat uang yang banyak ya. Tapi setidaknya usaha yang kamu jalankan atau karir yang sedang kamu jalani ini, setidaknya kamu berpikir gitu, yang penting gue bisa makan, yang penting perut gue kenyang, yang penting listrik air kebayar lah, walaupun itu pas-pasan ya. Nah itu dia, walaupun itu pas-pasan tapi setidaknya kamu mensyukuri hidup kamu. Dan aku lihat hidup kamu ini lagi banyak persoalan yang cukup menyakitkan bagi hati kamu ya. Jadi kamu sebenarnya sedang berjuang, saya lihat sih kamu lagi berjuang sekali. Ada Four of Wands, ada perjuangan yang ingin kamu raih, dan itu tentang kesuksesan bagi pribadi kamu sendiri ya. Mungkin di sini kamu yang lagi view video saya, di luar sana kamu sedang berjuang untuk merubah hidup kamu menjadi lebih baik ya, untuk tentunya untuk menjadi sukses bagi pribadi kamu, ibarat mandiri secara finansial ya. Apalagi terutama wanita, siapa sih yang nggak mau mandiri secara finansial, tidak mengandalkan uang suami, tidak mau mengandalkan uang orang tua, jadi ingin berdiri sendiri. Nah di sini aku lihat kamu mempunyai kekuatan seperti itu ya. Kamu ingin mandiri, saya ingin bebas dari kemiskinan atau ekonomi melemah, seperti itu. Karena kamu melihat ekonomi kamu lagi kurang baik ya, lagi goyah aku lihat nih. Meskipun kamu mendapatkan uang, tapi setidaknya itu lebih dari cukup lah gitu ya, bisa membiayai hidup kamu. Dan di sini kamu lagi berproses ya, Pack of Pentacles dan The Emperor. Kamu lagi proses banget untuk mencapai tujuan tersebut ya. Di sini kamu lagi mikir nih ya, sama-sama lihat peta ya. Ibarat ini kamu sama-sama melihat usaha kamu yang sedang kamu jalani. Jadi kamu sebenarnya lagi muter otak nih. Ini gimana nih? Misalnya kamu jualan nih, jualan usaha spray, tahu kan spray tuh yang buat kasur tuh ya, atau mebel lah gitu ya. Nah, jadi kamu tuh lagi berusaha nih. Ini toko aku udah mulai menurun pendapatannya. Ini aku harus gimana? Apa yang harus aku lakukan? Nah ini banyak banget polemik-polemik atau masalah dalam hidup kamu ya. Ibaratnya kamu lagi muter otak, gimana kondisi pendapatan ini biar lebih stabil lagi ke depannya. Dan saya lihat juga mungkin di antara kalian banyak yang resign ya dari pekerjaan, atau mungkin di PHK ya. Jadi banyak juga yang cukup sulit ekonomi keuangannya. Tapi kondisi kamu yang lagi berjuang mungkin mencukupi lah, meskipun kamu di PHK tapi kamu punya usaha lain, misalnya kamu jualan apa, makanan dan sebagainya. Tapi kamu tetap yang berupaya dan berusaha untuk mencapai tujuan tersebut ya. Oke, aku lihat ada Four of Cups, ada kesedihan karena usaha yang kamu jalani ini tidak sesuai apa yang menjadi rancangan kamu, tidak sesuai ekspektasi kamu. Mungkin kamu udah berspekulasi duluan ya, bahwa usaha itu akan lancar, usaha itu akan baik-baik aja, bahwa usaha itu akan rame dan sebagainya. Tapi ternyata kamu melihat cangkir, ibarat nih kamu melihat usaha kamu atau karir kamu, ternyata ekspektasinya nggak sesuai apa yang kamu pikirkan. Jadi banyak banget wajah kesedihan di sini. Dan saya juga mau bilang ada Knight of Swords ya. Di sini banyak persaingan ya. Bila kamu berkarir atau kamu berusaha pun, punya usaha sendiri, di sini tuh kamu banyak saingan ya. Jadi kenapa kamu tuh berpikir, kenapa pendapatan kamu ini nggak besar? Kenapa usaha yang kamu jalanin ini tuh kok kecil gitu, pendapatannya nggak sesuai ekspektasi kamu gitu ya. Padahal kamu udah merencanakan ini matang-matang ya, tapi kenapa gitu bisa kayak gini? Apa yang salah? Dan di sini Tarot bilang kamu harus berjuang dong, dan jangan nyerah. Kamu buktiin kalau kamu itu bisa ya. Ibarat itu kalau kita menjalani sebuah usaha, nggak langsung naik, nggak langsung maju, itu kan pelan-pelan ya. Tapi kak, usaha aku udah lebih dari 5 tahun, masa gini-gini aja bangkrut dong lama-lama. Nah itu dia, kamu harus sadar guys, di luar sana banyak saingan, dan saya melihat ini banyak saingan.
Jadi bukan kamu aja yang jualan, tapi misalnya makanan aku atau merek yang aku jual ini berbeda dari toko lain. Nah itu kamu harus lebih kreatif lagi, ya. Karena bisa aja toko saingan mempunyai suatu cara, ya, mempunyai suatu cara gimana supaya usahanya ini maju dan sebagainya. Dan di sini kamu nih harus berjuang dan jangan menyerah, ya. Aku lihat juga kamu cukup terikat ya, the hangman. Kamu cukup pusing dengan apa yang sedang kamu jalani ini. Dan aku lihat juga kamu seperti kayak ingin menyerah ya. Menyerah dengan keadaan yang sedang terjadi pada saat ini. Jadi kayak kamu ini terikat ya. Apa yang kamu jalanin ini gak sesuai semuanya dengan ekspektasi kamu. Dan di sini ada King of Cups dan Eight of Cups. Dan bahkan aku lihat di sini emosi kamu main, ya, emosi kamu mulai nggak stabil, ya. Jadi banyak banget emosi-emosi kesedihan, galau, negatif ya. Intinya tuh kamu negatif. Jadi udah berspekulasi, aduh, nggak mungkin laku deh. Aduh, berat ini kayak begini. Barang udah stok banyak, tapi nggak laku-laku. Dan kamu sudah mulai menyerah duluan. Dan kamu kayak yang pergi, ya. Tapi di sini bagusnya, ketika kamu ingin meninggalkan usaha kamu, ibarat kamu ketika ini udah ngedown banget ya, ibarat kamu udah pusing banget, aku lihat ya, kayak udah yang stres gitu, tiba-tiba kamu kayak mendapatkan pencerahan, Knight of Pentacles dan Eight of Pentacles. Tiba-tiba kamu mendapatkan pencerahan kayak yang, masa sih aku pergi nih, awalnya kamu udah pergi aja nih ya, udah pengen kayak tutup usaha kamu. Akhirnya semangat kamu muncul lagi di sini. Kamu muncul lagi dan kamu berpikir, apa mungkin usaha ini nggak cocok untuk aku? Dan di sini kamu mulai berpikir, kamu merubah rencana kamu ya. Kamu mengubah mungkin usaha kamu. Ada loh di luar sana ya. Kamu tahu nggak, ke orang Chinese itu mengerti yang namanya hoki, ya. Jadi penggambarannya seperti ini ya. Jadi kayak aku gambarin dengan teman aku juga ya. Jadi aku punya teman dan dia lebih tua dari saya ya. Dia punya usaha. Dia bangun apa dulu ya, baju nggak laku. Bangun kalau nggak salah dia mebel juga nggak laku. Itu sampai gonta-ganti usaha itu kalau nggak salah 7 apa 8 kali. Ya benar, 7 sampai 8 kali. Sampai akhirnya dia punya usaha itu dagang kemeja khusus lelaki, ya, kemeja. Kamu tahu kan kemeja bos, kayak kemeja alisan, nah semacam itu. Dan dagang celana pria, celana jeans. Akhirnya dia dagang itu batik ya, yang khusus lelaki, dan dia maju. Ya, bahkan pendapatannya itu sekarang ya per hari loh. Per hari itu 20 juta. Tapi itu masih pendapatan kotor ya, belum dikurangi dengan modal-modalnya. Tapi segitu udah lumayan guys. Gila nggak? Dia benar-benar namanya tuh punya usaha tuh jatuh bangun ya. Dagang baju muslim wanita, pakaian wanita, dagang mebel, dagang ini, dagang itu, dagang sembako. Tapi mungkin namanya kata orang Chinese ya, kalau kata so itu bukan hoki lu. Ya, akhirnya dia down, akhirnya dia coba bangkit lagi dan dia punya usaha lagi, dia bangun usaha, dia dagang khusus pakaian pria dan celana lelaki, dan akhirnya dia maju. Tapi pakaian prianya bukan yang kayak yang baju-baju kayak distro ya, bukan, dia khusus oblong. Kamu tahu oblong kan? Jadi pakaiannya itu aja, dan kemeja alisan bos, udah nggak ada yang lain. Dan akhirnya dia maju, dia naik pesat usahanya. Sampai sekarang dia rame banget loh, 20 juta per bulan, kadang lebih ya. Nah itu dia, itu yang dinamakan hoki. Kayaknya sih aku lihat kamu ada perubahan rencana di sini. Mungkin kalau kamu punya usaha dagang makanan, mungkin kamu mau ubah rencana, mau menambahkan sebuah makanan di resto kamu, atau mengubah makanan kamu. Misal kamu jualan makanan daging-dagingan. Nah, kamu berpikir, ubah rencana deh. Aku mau jual makanan khusus vegetarian food ya. Khusus orang-orang yang vegetarian, yang gak makan daging, ikan, dan turunannya. Ya, seperti itu contohnya maksud aku. Jadi ada perubahan rencana dalam hidup kamu. Dan rencana itu yang kamu ubah,
itu cukup baik loh, ya. Itu cukup baik dan itu membuat usaha kamu itu makin maju. Yang awalnya kamu ngedown, udah jatuh banget mental kamu loh di sini. Dan sini bottom of deck-nya ada kartu kebahagiaannya. Karena apa yang kamu raih, apa yang kamu rencanakan, itu ternyata berjalan, ya. Dan malah rame untuk usaha kamu. Jadi ibaratnya itu kalau kita membangun usaha itu kreativitas itu harus main, ya. Meskipun kamu dagang pakaian gitu ya, yang namanya wanita tuh kita harus ngerti model, ya, up to date. Kayak mamaku kan dagang khusus pakaian, ya, wanita, jadi dia tuh harus pinter cari modelnya itu gimana supaya nggak sama dengan saingan yang lain. Nah itu bener-bener tuh otak itu harus dipakai, dan ini kamu membuktikannya bahwa kamu itu sebenarnya itu bisa, kamu mampu, ya. Jadi nggak semuanya di sini pindah usaha, tapi ada juga yang misalnya ada perubahan rencana, ya. Misalnya kamu dagang baju A, terus kamu ubah jadi dagang baju khusus laki kayak teman aku, ya. Seperti itu, semacam itu menurut aku. Dan di sini kita lihat yuk gimana kedepannya usaha kamu. Aku juga penasaran, ya. Pisces September 2020, usaha kedepannya gimana? Oke, Pisces, usaha kedepannya gimana? Apakah berjalan sukses? Apa mogok? Apakah dia harus berjuang? Atau bagaimana? Pisces, usaha kedepannya yang dijalani ini gimana? Oh, sudah dapat. Tuh kan, proses kan seperti yang aku katakan. Three of Pentacles dan Ace of Pentacles. Oh, ternyata kenapa? Bawahnya ada Five of Wands. Nanti ya aku jelaskan ini. Jadi usaha yang kamu jalanin ini nanti ada perubahan rencana, ya. Tuh, kamu lihat deh Three of Pentacles, ya. Jadi ini rencana kamu. Misal kamu punya 3 rencana, ubah usaha, menambahkan menu makanan, atau menambahkan menu baju, atau ngubah selera mode gitu. Jadi semacam itu, ya. Dan di sini ketika kamu mengubah rencana tersebut, kamu berhasil. Malah itu kamu nanti akan sukses, ya. Ace of Pentacles, malah kamu akan sukses, akan mendapatkannya. Jadi yang penting nih kamu sabar aja. Cuman aku di sini aku mau bilang, ini ada kartu yang kurang bagus juga, ya. Five of Wands. Saya mau bertanya, mungkin di antara kalian banyak yang gak disukai, ya, sama orang sekitar. Mungkin dulu kamu pernah kerja, saya lihat banyak banget yang ngomongin kamu di sini, banyak yang gak suka sama kamu, ya. Aduh, namanya orang kalau gak suka, ya biasa iri, ya. Padahal kamu udah baik-baik aja, ya, gak ada apa-apa. Mungkin kamu orangnya pendiam, mungkin kamu orangnya gak gimana-gimana, tapi aku lihat ini banyak banget yang ngomongin kamu. Atau mungkin tetangga rumah kamu yang suka gibah, ya, gibah ngomongin orang. Jadi banyak banget mungkin dari situ omongan-omongan jelek, ya. Dan di sini aku mau aware banget buat kamu harus hati-hati dengan orang yang dekat dengan kamu, ya. Karena banyak banget yang gak suka sama kamu. Padahal kelihatannya kamu ini orangnya baik-baik aja. Kamu orangnya terbilang itu stabil, ya. Nggak orang yang pecicilan dan sebagaimana. Padahal kamu orang baik, tapi kamu dibenci orang. Nah, yang benci itu, nah, mereka ini orang yang nggak baik. Nah, itu dia. Jangan sampai karena omongan orang bikin mental kamu jadi down, ya. Tapi aku lihat kamu tetap stabil sih, meskipun kamu agak gedek, ya, agak emosi, ya. Dan aku juga cuma ngasih saran, kamu hati-hati dengan orang-orang sekitar kamu, karena banyak banget yang ngomongin kamu. Mungkin dulu kamu pernah kerja, dan kamu mungkin berhenti, resign, dan sebagainya, dan di pekerjaan kamu ini dulunya, mereka punya sikap yang kurang bagus, ya, terhadap kamu. Ya, biasalah. Orang baik itu selalu banyak yang benci, selalu disakiti. Dan di sini aku mau lihat apa kata angel untuk kamu, ya, Aquarius. Pisces, sorry. Apa kata angel untuk Pisces September 2020? Nasihat angel untuk Pisces. Okay. Admit your true feelings to yourself. Be honest with yourself. Only you know what is that you truly desire, ya. Jadi di sini angel mengatakan
Kamu harus percaya ya, dan kamu harus jujur dengan diri kamu sendiri. Intinya, ketika kamu menjalani usaha kamu atau prospek kamu yang seperti ini, kamu harus semangat dan kamu ini nggak boleh nyerah. Kamu harus pinter-pinter putar otak ya, kreativitas kamu mainkan gimana usaha ini bisa berlangsung untuk kedepannya ya. Jadi itu kata Angel, semangat ya. Itu aja untuk Pisces September 2020, semoga resonate ya. Kalau resonate jangan lupa komen di bawah dan jangan lupa bantu like, share, dan subscribe channel aku. Bye.